Jadi, kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem bilangan di mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Sistem bilangan. Sistem bilangan merupakan sebuah cara untuk menentukan bagian suatu bilangan yang dapat diwakili menggunakan simbol atau karakter tertentu yang telah disepakati bersama. Fungsi dari sistem bilangan yaitu untuk membentuk konversi untuk menyatakan tegangan listrik atau voltase ke data. Tujuan dari sistem bilangan tersendiri yaitu untuk membentuk konversi untuk menyatakan tegangan listrik ke data yang berupa sinyal 0 dan 1. Sistem bilangan juga merupakan logika komputer yang diwakili oleh two-state element. Sistem bilangan juga merupakan suatu bilangan dasar atau bilangan basis. Nah, jadi pada sistem bilangan terdapat 4 bilangan yang harus dipelajari. Yang pertama ada bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Dalam komputer terdapat 4 jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan heksadesimal yang terdiri dari 10 jenis karakter atau simbol yang diawali dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ini jumlahnya adalah 10. Yang kedua ada bilangan biner. Jadi bilangan biner ini terdapat dua simbol yaitu 0 dan 1. Yang ketiga ada bilangan oktal. Jadi bilangan ini berjumlah 8 yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang keempat adalah bilangan heksadesimal, di mana bilangan ini terdiri dari 16 karakter atau simbol yang diawali dari 0 hingga 9, lalu dilanjutkan oleh A, B, C, D, dan A, B, C, D, E, dan F. A diwakili oleh 10, B diwakili oleh 11, C diwakili oleh 12, D diwakili oleh 13, E diwakili oleh 14, dan F diwakili oleh 15. Yang selanjutnya adalah konversi bilangan. Jadi, konversi bilangan ini merupakan membentuk suatu bilangan ke bentuk lainnya dengan memiliki nilai yang sama. Terdapat 4 jenis konversi. Yang pertama adalah konversi desimal. Jadi, yang pertama ada konversi bilangan desimal ke biner. Jadi, konversi bilangan desimal ke biner ini yaitu dengan membagi dua setiap bilangan dan menuliskan sisa baginya. Contohnya seperti di sini. 225 dibagi 2 sama dengan 62, sisa baginya adalah 1. Lalu 62 dibagi dengan 2, sisa baginya adalah 31, sisa 0. Lalu 31 dibagi 2 sama dengan 15, sisa baginya adalah 1. Lalu 15 dibagi 2 adalah 7, sisa baginya adalah 1. Lalu 7 dibagi 2 adalah 3, sisa baginya 1. Lalu 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa baginya adalah 1. Jadi untuk menentukan hasil dari konversi desimal ke biner yaitu kita bisa menghitungnya dari paling akhir ke paling awal. Contohnya seperti ini. Jadi hasil bagi dari 125 adalah 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Bisa dilihat di gambar. Hasil bagi ditentukan dari paling awal yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Yang selanjutnya ada konversi desimal ke oktal. Sama seperti konversi desimal ke biner, yaitu di mana hasil bagi akan dibagi bilangan akan dibagi menjadi 8 dan sisanya akan ditulis. Lalu untuk menentukan hasil konversinya kita bisa hitung dari bawah, dari paling akhir sampai paling awal. Seperti di sini ada bilangan 125 dibagi menjadi 8 sama dengan 15 sisa 7. Lalu 15 dibagi 8 sama dengan 1 sisa 7. Sehingga hasil konversinya adalah 177. Contoh yang lain ada bilangan
1327. Jadi 1327 ini akan dibagi menjadi 8, menghasilkan 165, sisa 7. Lalu 165 ini akan dibagi 8 lagi, menghasilkan 20, sisa 5. Lalu 20 akan dibagi 8, menghasilkan 2, sisa 4. Jadi hasil dari konversi desimal ke oktalnya adalah 2, 4, 5, 7. Yang selanjutnya ada konversi desimal ke heksadesimal. Sama dengan konversi desimal ke biner dan ke oktal, konversi desimal ke heksadesimal di mana bilangan akan dibagi menjadi 16. Dan untuk menentukan hasil dari konversinya, kita bisa menentukan dari paling akhir ke paling atas. Di sini ada bilangan 23.600. Jadi 23.600 ini akan dibagi oleh 16, menghasilkan 1475 dengan sisa baginya adalah 0. Lalu 1475 ini akan dibagi menjadi 16 dan menghasilkan 95, sisa 3. 92 dibagi 16 menghasilkan 5 dengan sisanya yaitu 12 atau dalam heksadesimal 12 berarti C. Sehingga hasil dari konversinya adalah 5, C, 3, dan 0. Yang kedua, ada konversi biner. Konversi biner dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konversi bilangan biner ke desimal. Jadi, konversi bilangan biner ke desimal yaitu dengan mengalihkan satu bilangan dengan 2, pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya dimulai dari bilangan paling kanan kemudian hasilnya dijumlahkan. Di sini ada bilangan 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Jadi kita mulai dari paling kanan ini. Itu 1 dikali 2 pangkat 0 akan menghasilkan 1. Lalu 0 dikali 2 pangkat 1 akan menghasilkan 0. Kemudian 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2 hasilnya akan 4. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3 hasilnya akan 8. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 4 hasilnya 16. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 5 hasilnya akan 16, akan 32. Lalu 1 dikalikan dengan 26 hasilnya adalah 64. Jadi kita mulai dari paling kanan ini ke sini. Lalu hasil dari bilangan ini yang sudah dikalikan dengan 2 berpangkat akan dijumlahkan, sehingga hasil dari konversi bilangan biner ke desimal adalah jadi konversi dari bilangan 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 yang dirubah ke desimal adalah 125. Itu bilangan 1, 1, 0, 0, 1 yang akan dirubah ke desimal. Kita mulai dari paling kanan, itu 1 dikalikan dengan pangkat 0, lalu 0 dikalikan dengan pangkat 1, 0 sebelahnya dikalikan dengan pangkat 2, 1 dikalikan dengan pangkat 3, dan 1 yang paling kiri akan dikalikan dengan 4. Lalu hasil dari pangkat ini akan dijumlahkan hingga hasil dari 1, 1, 0, 0, 1 adalah 25. Yang selanjutnya adalah konversi bilangan biner ke oktal. Jadi konversi bilangan biner ke oktal mengelompokkan angka biner menjadi 3, dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing kelompok dikonversikan dalam angka desimal dan hasilnya akan diurut. Contoh dari konversi bilangan biner ke oktal yaitu adalah 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Jadi kita kelompokkan dari paling kanan, yaitu 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Lalu 1, 1, 1, dan 1, 1.
Jadi, jika kita rubah ke biner, 1 dikalikan 0, kita mulai dari 1 ini. Jadi, 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0, ini pangkat 0. Lalu, satunya lagi dikalikan dengan 2 pangkat 1. Yang selanjutnya adalah yang ini, kelompok ini. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0. Lalu satunya ini akan dikalikan 2 pangkat 1. Lalu satunya ini akan dikalikan dengan 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya adalah kelompok yang 0, 1, 0. Jadi yang kelompok 0, 1, 0 kita kalikan 0 dengan 2 pangkat 0. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 1. Dan 0 terakhir akan dikalikan dengan 2 pangkat 2. Lalu hasil dari semua ini, akan ditambahkan menjadi 3, lalu hasil ini ditambahkan akan menjadi 7, dan hasil ini ditambahkan akan menjadi 2. Jadi konversi bilangan biner ke oktal sama seperti konversi bilangan biner ke desimal. Hanya saja di bilangan oktal kita harus mengelompokkan bilangan tersebut menjadi 3, lalu kita rubah menjadi konversi bilangan biner ke desimal. Lalu hasil dari ini 3, 7, dan 2 akan diurut sehingga hasil dari konversi 11111010 akan menjadi 372. Contoh yang lain kita bisa lihat pada gambar ini. 11001101 akan dirubah menjadi ke oktal. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu dari paling kanan yaitu dari kanan 101, lalu 100 dan 11. Lalu kita hitung menggunakan konversi bilangan biner ke desimal, yaitu ini adalah 5, 1, dan 3. Jadi ini akan diurut sehingga hasil dari bilangan 11001101 adalah 315. Yang selanjutnya ada konversi bilangan biner ke heksadesimal. Jadi, teknik dalam konversi bilangan ini sama dengan konversi bilangan biner ke oktal. Hanya saja pada pengelompokan biner ini bukan 3, tapi kita harus mengelompokkannya secara 4-4. Contohnya itu adalah bilangan 1111110, di mana kita kelompokkan menjadi 0101. Ini kita kelompokkan dari kanan 0101, lalu 1111. Nih. Kita buat seperti tadi, yaitu di mana 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0, lalu satunya lagi dikalikan dengan 2 pangkat 1, lalu satunya ini dikalikan dengan 2 pangkat 1, satunya yang terakhir akan dikalikan dengan 2 pangkat 3. Ini dijumlahkan sehingga akan menghasilkan 15 atau dalam heksadesimal yaitu F. Yang selanjutnya adalah kelompok yang 1010, di mana 1 ini akan dikalikan dengan 2 pangkat 0, lalu 0 ini akan dikalikan dengan 2 pangkat 1, lalu 1 ini akan dikalikan dengan 2 pangkat 2, lalu 0 ini akan dikalikan dengan 2 pangkat 3. Hasil dari penjumlahan ini adalah 13. Dalam heksadesimal 13 adalah D. Jadi, hasil dari konversi bilangan biner ke heksadesimal yaitu adalah FD. Contoh yang lain kita bisa lihat pada gambar, di mana 11001101 kita akan kelompokkan. Kelompok yang pertama, kita mulai dari kanan yaitu 1101, lalu sisanya 1100.
Nilai dari ini adalah 13. Nilai dari ini dengan melakukan perkalian ini adalah 12. Jadi caranya sama hingga menghasilkan C dan D. Yang ketiga ada konversi oktal. Konversi oktal terdapat 3 jenis. Yang pertama, konversi bilangan oktal ke desimal. Jadi konversi ini adalah mengalihkan satu-satu bilangan dengan 8 pangkat 0 atau 1 atau 2 atau 3 mulai dari paling kanan kemudian hasilnya dijumlahkan. Jadi konversi bilangan oktal ke desimal ini sama dengan konversi bilangan biner ke desimal, di mana jika di biner ini dikalikan dengan 2 pangkat 0, jika di oktal dikalikan 8 pangkat 0 dan seterusnya. Contoh yang pertama yaitu adalah 1137. Jadi kita mulai paling kanan. Jadi 7 dikalikan 8 pangkat 0 yang pertama. 8 pangkat 0. Yang kedua adalah 3. 3 dikalikan dengan 8 pangkat 1. Dikalikan dengan 8 pangkat 1. Lalu yang ketiga adalah 1 dikalikan dengan 8 pangkat 2. Lalu satunya lagi dikalikan dengan 8 pangkat 3. Ini dijumlahkan dan hasilnya akan menjadi 7, 24, 64, dan 512. Hasil dari ini akan dijumlahkan dan hasil konversi dari 1137 adalah 607. Contoh yang lagi satu adalah 3, 2, 4, 5. Jadi kita hitung dari yang paling kanan yaitu 5. 5 dikalikan 8 pangkat 0. Lalu 4 dikalikan 8 pangkat 1. Yaitu 2 dikalikan dengan 8 pangkat 2. Dan 3 dikalikan dengan 8 pangkat 3. Ini dijumlahkan dan hasilnya menjadi 5, 32, 128, 1536. Ini dijumlahkan dan hasil konversi dari 3245 adalah 1701. Contoh soal yang lainnya ada 137, di mana kita mulai dari belakang yaitu 7. 7 dikalikan dengan 8 pangkat 0 menjadi 7. 3 dikalikan dengan 8 pangkat 1 menjadi 24. Dan yang terakhir 1 dikalikan dengan 8 pangkat 2 adalah 62. Ini akan dijumlahkan dan hasil dari konversi 137 adalah 95. Yang selanjutnya adalah konversi bilangan oktal ke biner. Jadi, konversi bilangan oktal ke biner dilakukan dengan cara memecah bilangan oktal tersebut per satu bilangan, kemudian masing-masing diubah dalam bentuk angka biner 3. Seperti contoh di sini adalah kita punya bilangan yaitu 5, 6, dan 3. Kita pecah menjadi satu satuan yaitu 5, 6, dan 3. Biner dari 5 adalah 101. Biner dari 6 adalah 110. Biner dari 3 adalah 011. Sehingga biner ini diurut dan akan menghasilkan hasil konversi dari 5, 6, dan 3 yaitu 101, 110011. Yang selanjutnya ada contoh bilangan 241. Bilangan 241 ini kita pecah jadi satu satuan, yaitu adalah 2, 4, dan 1. Biner dari 2 adalah 010. Biner dari 4 adalah 100. Biner dari 1 adalah 001. Sehingga hasil konversi dari 241 adalah 0, 1, 01, 1. Yang selanjutnya ada konversi bilangan oktal ke desimal. Konversi bilangan oktal ke desimal dengan cara mengubah bilangan oktal menjadi biner, kemudian mengubah biner tersebut menjadi heksa. Contohnya seperti 367 ini. Kita pecah-pecah dulu menjadi satuan yaitu 367.
Kemudian kita mencari biner dari 3. Biner dari 3 adalah 0, 1, 1. Biner dari 6 adalah 1, 1, 0. Dan biner dari 7 adalah 1, 1, 1. Kemudian, karena heksa, kita akan melompokkannya menjadi 4, 4. Kita mulai dari paling kanan saja agar mudah. 1, 1, 1, 0 menjadi kelompok ini. 1, 1, 1, 1 akan menjadi kelompok ini, dan tersisa 0 akan diturunkan. Bilangan ini 0. Pada bilangan ini, kita akan mencari heksadesimalnya, yang dimana heksadesimal dari 0, 1, 1, 1 ini adalah 7. Lalu 1, 1, 1, 1 ini adalah 15. Karena 15 di heksadesimal adalah F, jadi di sini ditulis F. Dan tersisa 0. Contoh lainnya ada bilangan 725. Jadi bilangan 725 ini kita pecah menjadi satuan, yaitu 7, 2, dan 5. Lalu kita mencari biner dari 7, yaitu 1, 1, 1. Biner dari 2 adalah 0, 1, 0. Biner dari 5 adalah 1, 0, 5. Lalu di heksadesimal kita akan mengelompokkan bilangan biner ini menjadi 4, 4. Dimulai dari 1, 0, 1, 0. Lalu itu akan menjadi satu kelompok. Yang kedua, kelompok kedua adalah 1, 0, 1, 0 akan menjadi kelompok ketiga dan 1. Dari kelompok 0, 1, 0, 1 kita mendapatkan heksadesimal yaitu 5. Lalu di kelompok 1, 1, 0, 1 kita mendapatkan nilai yaitu 13. Di heksadesimal yaitu D, dan 1 tersisa. Sehingga nilai konversi bilangan dari oktal ke heksadesimal yaitu 1D5. Yang selanjutnya ada konversi heksadesimal. Jadi konversi heksadesimal ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Caranya dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 16. Pangkat 0, 1, atau 2, ataupun seterusnya, mulai bilangan paling kanan. Jadi konversi bilangan heksadesimal ke desimal ini sama seperti konversi bilangan oktal ke desimal. Di mana jika di konversi bilangan heksadesimal kita mengalihkannya dengan 16 pangkat 1, 2, dan seterusnya. Di konversi bilangan oktal kita mengalihkan dengan 8 pangkat 1, 2, dan seterusnya. Jadi di sini ada soal, yaitu adalah E53A. Jadi kita mulai paling kanan. A berarti 10 dikalikan dengan 16 pangkat 0. Lalu 3 dikalikan dengan 16 pangkat 1. Lalu 5 kita kalikan dengan 16 pangkat 2. Dan yang terakhir adalah E atau 14 dikalikan dengan 16 pangkat 3. Kita kalikan dulu ini sehingga menghasilkan yang pertama adalah 10, lalu 48, 1280, dan 57.344. Semua ini ditambahkan dan hasil dari konversi heksadesimal ke desimal 5E3A adalah 58.682. Soal berikutnya ada 7A9F. Jadi kita mulai paling kanan yaitu F. F yaitu 15 dikalikan dengan 16 pangkat 0 hasilnya 15. Lalu 9 dikalikan dengan 16 pangkat 1 hasilnya 144. A atau 10 dikalikan dengan 16 pangkat 2 hasilnya 2560. Lalu 7 dikalikan dengan 16 pangkat 3 hasilnya 28.672. Jadi bilangan ini kita jumlahkan dan hasil konversi dari 7A9F adalah
31.391. Yang selanjutnya ada konversi bilangan heksadesimal ke biner. Jadi caranya sama dengan konversi bilangan oktal ke biner. Bedanya kalau bilangan oktal binernya harus 3 buah. Nah, 3 buah. Nih, 3 buah. Jika di heksadesimal kita binernya ada 4 ini. Jadi di sini ada soal C8B. C itu adalah 12 di heksadesimal, 8, dan B adalah 11. Kita kelompokkan satu-satu terlebih dahulu. Lalu biner dari 12 adalah 1100. Biner dari 8 yaitu adalah 1000. Lalu biner dari 7 adalah 1011. Sehingga konversi bilangan heksadesimal C8B ke biner akan menghasilkan 110010001011. Contoh yang lainnya ada A7F, di mana A adalah 10, 7, dan F adalah 15. Biner dari 10 adalah 1010, biner dari 7 adalah 0111, dan biner dari 15 adalah 1111. Kita jumlahkan enggak. Dari biner ini kita urut sehingga hasil konversi dari A7F adalah 1010111111 dan 1. Yang selanjutnya ada konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Cara konversi ini adalah dengan mengubah bilangan heksa ke biner, kemudian diubah menjadi bilangan oktal. Jadi contoh soalnya adalah 4EA, di mana E ini adalah 14 dan A adalah 10. Dari 4EA ini kita kelompokkan satu-satu. Lalu biner dari 4 adalah 0100, biner dari 14. Biner dari 14 adalah 1110, biner dari 10 adalah 1010. Lalu kita ubah biner yang 4 buah ini menjadi oktal yang memiliki biner 4. Kita ubah biner 4 ini menjadi oktal yang terdiri dari 3 biner. Kita mulai dari paling belakang, paling kanan, itu 010, 010, 101, 101, 110, 110, 010. Sehingga kita cari bilangan oktalnya, mulai dari paling belakang. Nih, biner 011, nilai oktalnya akan 2. Biner 101, nilai oktalnya adalah 5. Dan biner 011, nilai oktalnya 3. Dan biner 010, nilai oktalnya adalah 2. Contoh selanjutnya ada soal 1D5. Jadi kita kelompokkan satu-satu terlebih dahulu. Yang dimana biner dari 5 adalah 0101, biner dari D atau 13 ini adalah 1100, lalu biner dari 1 adalah 0001. Dari biner ini kita kelompokkan atau kita rubah ke oktal. Kita kelompokkan terlebih dahulu supaya mudah, yaitu dari kanan 101, 010, 111, 000. Lalu kita rubah menjadi oktal. Yang dimana 001 itu adalah 5, 010 adalah 2, 111 adalah 3, 000 adalah 0. Jadi bilangan atau hasil konversi bilangan heksadesimal ke oktal 1D5 adalah 7, 2, dan 5. Yang selanjutnya ada soal BF3, yang dimana B itu adalah 12, F adalah 15.
Jadi pertamanya kita akan mengelompokkan satu-satu B, lalu F dan 3. Dari bilangan heksadesimal ini kita cari binernya, yang dimana biner dari 11 adalah 1011, biner dari 15 adalah 1111, dan biner dari 3 adalah 0011. Dari biner 4 biner ini kita kelompokkan menjadi oktal, yang dimana oktal berisi 3 kode biner. Kita kelompokkan dari paling kanan, yaitu 0011, kita mendapatkan jadinya 1110, lalu 011, 111, 101. Dari biner 33 ini, kita akan mencari nilai oktalnya, sehingga akan menjadi 1110 ini akan menjadi 3. Dari nilai oktal ini kita mendapatkan 1011 akan menjadi 3, 110 akan menjadi 6, 111 akan menjadi 7, 101 akan menjadi 5. Sehingga nilai konversi bilangan heksadesimal ke oktal dari bilangan BF3 adalah 5, 7, 6, dan 3. Nah, dan yang selanjutnya ada operasi sistem bilangan komputer, di mana dalam sistem operasi bilangan komputer ini terdapat penjumlahan, pengurangan, dan perkalian antara biner, oktal, dan heksadesimal. Jadi pada kali ini saya akan memaparkan penjumlahan bilangan biner, oktal, heksadesimal, dan juga pengurangan. Kita mulai dari penjumlahan bilangan biner. Nah, jadi dalam penjumlahan bilangan biner ini memiliki syarat, yaitu jika 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0, dan 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi kita harus dalam 1 ditambah 1 ini kita perhatikan jika perlu diperhatikan karena 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kita selalu perhatikan dengan cara lain, yaitu dengan carry atau sisa dari hasil penjumlahan pada tempat yang lebih rendah. Kita langsung pada contohnya, yaitu di mana di sini ada contoh soal yang dimana bilangan biner 1010 akan ditambahkan dengan bilangan biner 1100. Dalam penjumlahan bilangan biner ini, kita melakukannya sama dengan penjumlahan biasa. Hanya saja kita perlu memperhatikan syarat penjumlahan bilangan biner. Yang pertama, kita mulai dari belakang, yaitu 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, di sini 1 ditambah 1 itu merupakan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Kita simpan 1 di sini. Mana ya? Ini 1. Sehingga ini yang dinamakan carry atau sisa. 1 ditambah 1 yaitu adalah 0, sisa 1. Jadi ini diturunkan saja menjadi 1. Yang selanjutnya ada bilangan biner 1010 yang akan ditambah dengan bilangan 101. 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1, dan 1 diturunkan. Yang di sini soal nomor C, di mana 1 ditambah 1 sama dengan 0, carry 1 atau sisa 1. Jadi 1 tambah 1 itu hasilnya 0, carry 1 lagi,
Lalu kita jumlahkan yang di sini yaitu 0 tambah 0 sama dengan 0. Beralih ke yang selanjutnya di mana 1 tambah 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 0. Ini 0. Sudah ada. Dan carry 1 atau simpan 1. Jadi 1 tambah 1 ini sama dengan 0 ini. Dan ingat carry 1 atau sisa 1. Karena tidak ada bilangan di bawahnya, kita turunkan saja. Sehingga hasil dari penjumlahan 1010 dengan 101 adalah 10000. Soal nomor D. 101, 1001. Kita mulai dari paling belakang seperti penjumlahan biasanya. 1 tambah 1 adalah 0 carry 1. 1 tambah 0 adalah 1. 1 tambah 0 adalah 1. 1 tambah 0, 1. Dan 1. Yang selanjutnya yang E. 1 tambah 0 adalah 1. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 adalah 0. Kita carry 1 ini karena ada 1 tambah 1. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 0. Carry 1. 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 0. Carry 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. Dan ini satunya ini diturunkan. Jadi hasil dari penjumlahan 100111101 dengan 1011100 adalah 110000101. Yang selanjutnya ada penjumlahan bilangan oktal. Nah, jadi tahap-tahap dalam penjumlahan bilangan oktal yaitu yang pertama, tambahkan masing-masing kolom secara desimal. Yang kedua, rubah hasil dari desimal ke dalam bilangan oktal. Yang ketiga, tuliskan hasil bilangan digital paling kanan dari hasil oktal. Dan yang keempat ada, jika hasil penjumlahan pada masing-masing kolom terdiri dari 2 digit angka, maka digit paling kiri adalah carry out atau simpan atau sisa untuk penjumlahan kolom berikutnya. Nah, jadi yang terakhir adalah sisa akan muncul atau terjadi apabila jumlah sudah melebihi 7 di setiap tempatnya. Contohnya di sini. Di sini ada 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 adalah 9. Yang kedua ada 18 ditambah 2. 18 ditambah 2. 8 tambah 2 itu adalah 18 sama 2. 18 tambah 2, 2 tambah 8 tambah 2 adalah 0. Simpan 1. Lalu 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi hasilnya 20. Yang selanjutnya ada 147 ditambah 75. 7 tambah 5 itu 12. Simpan 1. 4 tambah 7 tambah 1, 12. Simpan 1. 1 tambah 1 yang di sini adalah 2. Yang selanjutnya adalah penjumlahan bilangan heksadesimal. Jadi dalam penjumlahan heksadesimal dilakukan dengan cara menjumlahkan secara berturut-turut, mulai dari digit paling kanan, dan untuk dua bilangan yang dijumlahkan,
Jika hasil penjumlahan lebih dari 15, akan terjadi carry one. Kemudian hasil penjumlahan dikurangi 12 yang akan disimpan sehingga penjumlahan sebagai hasil penjumlahan heksadesimal. Di sini terdapat contoh yaitu 153 ditambah dengan 234. Langkahnya dengan 3 tambah 2 yaitu adalah 7, 5 tambah 3 hasilnya 8, dan 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Jadi hasil penjumlahan dari 153 ditambah 234 adalah 7, 8, dan 3. Penjumlahan yang lainnya ada, contoh yang lainnya ada 1A7 ditambah D8 9. Yang dimana A ini adalah 10, A adalah 10, D adalah 13. Nah, jadi kita tambahkan dari paling belakang. 7 tambah 9 hasilnya akan 16. Jadi hasil 16 itu di sini. Jika hasil melebihi dari 15 akan di carry one. Jadi 7 tambah 9 hasilnya akan 16. Jadi di carry one. Lalu hasil dari ini akan dijumlahkan atau akan dikurangi oleh 16. Jadi 16 ini hasilnya 16 akan dikurangi oleh 16 tersendiri, yaitu adalah hasilnya adalah 0. Lalu A atau 10 tambah 1, 11, ditambah 8, yaitu adalah 19. Ini hasilnya 19. Jadi karena melebihi dari 15, jadi 19 ini akan dikurangi oleh 16. Hingga hasilnya akan menjadi 3. Karena dia tidak 18, sehingga tidak ada carry one. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya 1 dengan 13. 1 atau D atau 13 ini akan menjadi 14. 14 tersendiri adalah F. Jadi hasil penjumlahan bilangan 1A7 ditambah D83 adalah F30. Yang selanjutnya adalah pengurangan bilangan biner. Syarat dari pengurangan bilangan biner yaitu adalah jika 0 dikurang 0 adalah 0, 1 dikurang 0 adalah 1, 1 dikurang 1 adalah 1, dan 0 dikurang 1 adalah 1, pinjam 1 di angka sebelumnya. Seperti di sini. Contoh 1100 akan dikurangi oleh 1010, di mana 0 dikurang 0 adalah 0, 0 dikurang 0 adalah 0, lalu 0 dikurangi 1 adalah 1 karena meminjam dari depan. Ini dipinjam ke sini. Lalu karena ini dipinjam, hasilnya ini adalah 0. Jadi 0 dikurangi 0 akan 0, 1 dikurangi 1 akan menjadi 0. Jadi hasil pengurangan dari biner 1100 dengan 1010 adalah 0010. Soal selanjutnya adalah pengurangan biner 1101 dengan biner 1011. Jadi kita mulai dari paling belakang atau paling kanan seperti pengurangan biasanya. Nah, jadi 1 dikurangi 1 akan menjadi 0, 0 dikurangi 1 akan menjadi 1 karena meminjam dari depan. Itu ini. 1 ini dipinjam ke depan.
dipinjam, lalu 1 ini karena sudah dipinjam akan menjadi 0. Seperti itu. Jadi 0 dikurangi 0 adalah 0, 1 dikurangi 1 adalah 0. Jadi pengurangan biner 1101 dengan 1011 adalah 0010. Jadi soal berikutnya ada biner 0110, 1011. Nah, jadi di sini 0 dikurangi 1 adalah hasilnya adalah 1 karena meminjam dari depan. Meminjam dari depan. Sehingga hasil dari 1 meminjam dari depan. Nggak mau. Meminjam dari depan. Nah, di sini ada pengurangan biner 0110 dengan biner 1011. Jadi 0 dikurangi 1 yaitu adalah 1 karena meminjam dari depan ini. Karena meminjam dari depan. Nah, jadi sehingga 1 ini akan berubah menjadi 0. 0 dikurang 1, hasilnya akan menjadi 1 karena meminjam dari sini. Karena ini sudah dipinjam sehingga ini menjadi 0. 0 dikurangi 0 akan menjadi 0. Lalu 0 dikurangi 1 karena tidak ada yang bisa dipinjam. Karena tidak bisa ada yang dipinjam sehingga menghasilkan 0. Jadi pengurangan bilangan biner antara 0110 dengan 1011 adalah 0011. Yang selanjutnya adalah perkalian bilangan biner. Jadi perkalian bilangan biner ini memiliki syarat, yaitu jika 0 dikali 0 akan menjadi 0, 1 dikali 0 akan menjadi 0, 0 dikali 1 akan menjadi 0, 1 dikali 1 akan menjadi 1. Ini yang harus diperhatikan, yaitu 1 dikali 1 akan menjadi 1. Ini yang harus diperhatikan, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Di sini ada contoh soal, yaitu bilangan biner 1011 akan dikalikan dengan bilangan biner 101. Jadi perkalian bilangan biner ini sama dengan perkalian seperti biasanya. Kita mulai dari paling belakang, yang dimana 1 dikali 0 akan menjadi 0, 1 dikali 1 akan menjadi 1, 1 dikalikan menjadi satunya lagi 1 menjadi 1, 1 dikalikan 0 menjadi 0, dan 1 dikalikan 1 menjadi 1. Yang kedua adalah 0 ini. 0 ini akan dikalikan menjadi semua ini, sehingga hasilnya 0 dikali 0 akan menjadi 0. Semua yang dikalikan 0 akan menjadi 0. Nah, jadi yang satu ini, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, ini 1 dikali satunya lagi akan menjadi ini 1, 1 dikali 0 akan menjadi 0, dan 1 dikali 1 akan menjadi 1. Dari perkalian ini kita tambahkan. Jadi seperti perkalian biasa, karena biasanya kan dikalikan dulu lalu ditambahkan. Jadi 0 ini karena tidak ada pasangan, jadi kita turunkan saja. Lalu ini ada 1 ditambah 0 adalah 1. 1 ditambah 0 ditambah 1 adalah 1. 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1.
lalu 1 tambah ndol tambah 1 hasilnya ndol, ndol tambah ndol hasilnya 1, dan ini 1 karena tidak ada bilangan yang lain akan diturunkan menjadi 1. Soal selanjutnya ada biner 1, 1, 0, 1 dikalikan dengan biner 1, 0, 1, 1. Jadi kita kalikan dulu 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah 1 dikali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 dikali 1 ya 1. Yang selanjutnya adalah 0. Semua bilangan yang dikalikan 0 akan menjadi 0. Yang selanjutnya adalah 1. 1 dikalikan dengan 1 menjadi 1. 1 dikalikan dengan 0 akan menjadi 0. 1 dikalikan 1 adalah 1. 1 dikalikan 1 adalah 1. Setelah perkalian, kita akan menjumlahkannya. Ini kalau tidak ada pasangan, turun. 0 tambah 1, tuh. 1 tambah 0 tambah 0 akan menjadi 1. 1 tambah 0 tambah 0. 1 tambah 1 tambah 0 akan menjadi 1. 1 tambah 0 tambah 1 menjadi 0. 0 tambah 0 menjadi 0. 1 dan 1. Jadi hasil kali dari biner 1, 1, 0, 1 dikalikan dengan biner 1, 0, 1, 1 adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, sekian dari pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata yang tidak sengaja maupun disengaja, tolong dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Semoga materi yang saya bawakan kali ini bisa bermanfaat ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.